Oke, jadi buat teman-teman ya, selamat pagi semua. Jadi untuk hari ini kita bakalan bahas apa ya? Jadi untuk pagi hari ini gue bakalan ngebahas psikologis money yang kebanyakan tidak pernah diajarkan. Jadi gue bakalan ngebahas 3 poin ya. Ya, yang part pertama itu gue bakalan ngebahas psikologis money. Jadi percuma lu punya teknik, punya mentor, atau kalian punya duit pun ya percuma kalau kalian nggak punya psikologis, yaitu mental di dalam dunia trading. Itu yang pertama. Yang kedua, gue bakalan ngajarin kalian indikator-indikator yang sebenarnya kalian harus pelajarin, bukan teknikal. Jadi sekali lagi ya, kalian bukan belajar teknikal ya, tapi kalian belajar ngebaca indikator. Setelah kalian menemukan indikator, itu akan terbentuk teknikalnya. Ya, gue ulangin. Jadi kalau kalian belajar indikator dan kalian bisa ngebaca indikator, kalau menurut gua ya banyak indikator kalian bakalan nggak perlu lagi teknikal, karena dari indikator-indikator tersebut menciptakan teknikal, menciptakan trend market, menciptakan downtrend atau uptrend. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, kalian nggak bakalan bisa kaya dalam waktu 2 sampai 3 tahun. Kalau kalian mau kaya di dunia kripto, itu bukan dari trading ya, tapi bangun bisnis kayak mikro strategi. Itu yang gue lakuin. Jadi apa yang dilakukan mikro strategi gue bakalan lakuin ya. Jadi gue bangun perusahaan ya, terus gue mencari modal, mencari investor, entah itu dari bank atau itu dari teman, dari investor, atau dari manapun, yang penting gue dapat pendanaan. Setelah itu gue bakalan buat mining atau gue buat trading normal ya kan, beli Bitcoin doang atau Ethereum. Dan kalau setelah halving di masa depan, ya gue kasih tahu ya, setelah halving di masa depan itu gue nggak bakalan beli Ethereum, nggak bakalan beli Bitcoin lagi ya. Gue nggak bakalan beli Bitcoin lagi karena Bitcoin nanti udah nggak bisa 10x lagi. Kalau kita ngelihat dari kemarin kan, BTC dari 15.000 ke 150 is oke, berarti 10x. Halving selanjutnya Bitcoin udah tidak bisa lagi 10x lagi. Kenapa? Nah, kita bahas di video ini teman-teman. Nah, ini kopi 80.000 ya. Kalau lu sering-sering bisa jadi gembel. Jangan dengerin mentor-mentor yang bilang kopi 8.000 tuh bisa lu buat lu kaya, dapat referensi. Enggak juga ya. Ya, bukan dari situ. Kaya itu bukan dari kopi 8.000 ya. Kalau gue udah banyak duit jadi bisa beli kopi kayak gini sekali makan ya. Ya, ya memang gue suka kopi. Kalau pagi-pagi gue minum kopi, dan gue suka nuansa yang sepi ya. Kenapa gue memilih untuk ini, gue di Sheraton ya, di Surabaya, kantor gue di atas ya. Gue selesai meeting gue kesini karena memang gue sukanya sendiri. Bukan berarti gue introvert, enggak juga ya. Gue suka sendiri, gue mikir ya, gue merenung, ngeplan ya. Gue lebih suka sendiri daripada keramaian. Oke, kita bakalan bahas poin yang pertama, psikologis hmm, psikologis money, psikologis money ya. Jadi buat teman-teman ya, jadi buat teman-teman yang ada di luar sana, yang sering kalian itu nggak punya, itu yang paling susah adalah psikologis money. Contoh misalnya di 2024 lalu ya, kita ngomong di 2024 lalu ya, di 2024 lalu banyak orang yang bilang ya, trader-trader abal-abal lah ya, aku bilang trader-trader abal-abal yang dia flexing mobil mewah, flexing ini, flexing itu gitu kan. Terus bilang season itu dimulai, itu kalau nggak salah di bulan Februari sampai Maret ya. Padahal sebenarnya banyak kreator-kreator di luar sana atau trader-trader di luar sana itu tahu cara 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 analisa market. Jadi belum tentu yang kalian lihat di televisi ya, yang di TV, di TikTok, dia kan punya buzzer ya kan. Dia viral gara-gara punya banyak buzzer. Ya kan, dia memang konten kreator. Jadi dia pinter jualan, ya kan, pinter jual ludah gitu kan. Jadi kalian tuh banyak tertipu di situ. Yang bilang katanya all season, terus habis itu kalau nggak salah buat event besar, ngepom-pom manta kalau nggak salah ya. Jadi kalian beli, mereka udah pada jual, mereka pada kaya dari kalian beli, terus kalian jadi gembel sekarang. Iya kan? Beli manta di $4, beli manta di $3 gitu kan. Sekarang harganya di 0,2. Itu efek karena kalian tidak memiliki psikologis money. Kalau harga itu udah tinggi
ya. Jadi ada yang namanya ya banyak indikator kayak bubble map, ya banyak lagi lah yang kalian bisa harus open interest dan lain-lainnya banyak gitu. Ada 20 indikator bahkan sampai 50 indikator. Sebenarnya kalian nggak perlu belajar banyak indikator, sebenarnya cukup belajar banyak indikator di kode bandar. Ada dua, indikator buy sama sell, yang kedua adalah kode bandar Binance ya. Nah, itu bakalan kita bahas di step yang kedua. Nah, buat teman-teman, karena kalian terlalu percaya apa yang kalian lihat di televisi tanpa kalian meriset sebuah koin yang kalian beli, akhirnya kalian kena pom-pom dan akhirnya terjebak di manta. Dan sekarang videonya udah hilang, kehapus kan? Ya karena memang mentornya emang nggak bisa trading. Kalau dia bisa trading, nggak mungkin dia suruh kalian beli altcoin waktu itu. Kenapa? Yang pertama, indikatornya itu kita ngomong pakai bahasa indikator Binance ya. Di indikator Binance itu menunjukkan area overbuy. Jadi udah terlalu besar untuk buy, overbuy. Beda kalau sekarang, ini masih oke, masih bisa dibeli gitu karena indikatornya masih warna hitam atau warna hijau. Kalau waktu itu indikator itu udah warna merah gitu ya dari Binance. Jadi itu udah overbuy dan itu waktunya kita sell. Itu yang pertama. Kalau misalnya kalian nggak tahu kode bandar, kalian juga bisa belajar yang biasanya orang main saham atau kalian yang biasa main oil itu juga udah tahu ya. All season itu terjadi kalau misalnya DXY sama oilnya itu bisa jebol di area support kayak sekarang nih. Nah, kalian bisa lihat ya, udah jebol kan, DXY udah jebol support, terus oil udah jebol support, itu baru bisa dibilang all season. Jadi kenapa gue bisa bilang mentor lu yang waktu itu ya itu nggak bisa trading karena dia nggak bisa ngelihat posisi DXY-nya di mana, oilnya di mana. Katanya udah trading dari 2017, percuma, dia nggak bisa, goblok aja. Gue bilang salah sih, salah total, gagal total, bacot doang gede ya. Kalau misalnya dia kaya ya mungkin dari kelas jualan kelas aja ya, bodohin kalian bayar mahal 20-50 juta terus akhirnya mereka jadi kaya ya, membodoh-bodohi kalian ya. Tapi it's okay lah, itu pengalaman berharga yang kalian harus punyain ya. Dan yang selanjutnya, psikologis money itu kalau menurut pandangan gua ya, psikologis money itu kalian harus tahu ketika kemarin misalnya turun terus, ketika indikator hitam ya turun kayak mantap $2 ya, di 0,2 ya semua koin jatuh semua, katanya banyak yang bilang all season itu ya, banyak koin tuh jatuh semua. Percaya nggak? Kalian kan disuruh SL kan, bener nggak? Kalian disuruh SL kan sama mentor kalian kan, beli di pucuk pas di bawah di SL, bener nggak? Betul ya kan? Dan yang terjadi apa? Kalian mengalami kerugian. Kalau nggak salah ada salah satu kreator kalau nggak salah itu yang jualan buku viral TikTok ya, gimana caranya FYP, dia rugi ratusan juta ya, hampir miliaran ya. Dia mungkin kalau nggak di SL waktu itu ya bisa tambah jatuh ya. Kalau nggak salah mantap minus 99%, 95% itu minus. Jadi kalau misalnya kalian punya duit 100M, duit kalian tinggal 50 juta ya, itu yang terjadi. Dan harusnya kalian beli manta sekarang ya, ketika kalian udah SL semua, pada trader pada SL, longnya juga pada di SL, disitulah bandar mulai masuk ya. Itu kenapa gue bilang kode bandar Binance. Lu pegang omongan gue ya, manta ya nanti setelah all season itu bakalan di atas $4 ya. Buat kalian yang kemarin SL di manta, kalian bakalan nyesel total. Kenapa ya? Kalian bakal nyesel total karena dia bakalan balik resisten setelah terjadinya, kalau nggak salah BTC-nya di 150 dengan hitungan gue ya, hitungan matematika gue, BTC di 150, Ethereum bisa di 8.000 ya. Kalau Ethereum di 8.000 ada kemungkinan manta di atas $4 ya. Jadi kalau misalnya kalian sekarang punya modal 50 juta jadi 1M ya, bisa balik lagi ke atas. Dan kalau kalian punya duit bisa lebih dari itu, kalau kalian punya duit 5 juta bisa jadi 100 juta atau 200 juta ya. Jadi altcoin, kalau menurut gua ada yang bilang juga katanya altcoin itu sampah gitu ya, suruh tutup akunnya aja ya, jangan buka kelas lagi. Kalian kalau misalnya ada yang bilang mentor ya, bilang altcoin itu sampah, all season itu batal, udah suruh mereka tutup kelas aja, suruh miliarder yang bilang ya, suruh tutup kelas aja, atau berdebat sama gua ya, buktiin ya, kita buktiin all season itu ada di fase ini,
Dan yang kedua, altcoin, kalau lu mau cepet kaya, lu masuknya altcoin atau meme coin. Memang caranya seperti itu. Makanya gue bilang kalau mau masuk altcoin atau meme coin, kalian harus perhatikan kode bandar yang ada di Binance. Ya, itu karena lebih safety, bukan gorengan. Ya gorengan tapi scamnya lebih kecil dibandingkan dengan exchange yang lain, ya kan? Itu. Jadi kalau menurut gue psikologis market, psikologis apa namanya money yang kalian harus punya adalah, kalau di kelas gua nggak pernah SL spot untuk altcoin atau meme coin. Jadi kalau walaupun dia turun berapapun, 50% pun nggak perlu tahu. Yang penting indikator hitam, walaupun dia turun pasti dia nanti bakalan naik lagi. Karena member-member gua udah gua ajarin, kalau spot ya kita, kalau future mungkin pakai SL is oke lah. Tapi kalau misalnya kalian spot, never SL. Ya, pegang omongan gua. Ya, orang-orang bakalan nyesel ya kalau misalnya mereka SL mantap dan mereka bakalan balik lagi ke resisten. Ya, dan orang-orang ketika pada menyerah, mereka pada keluar, dan ketika mereka pada keluar, bandar mulai masuk, dan akhirnya retail nanti masuknya di atas lagi. Jadi itu yang terjadi. Poin yang pertama. Ya, poin yang kedua, indikator buy sama sell. Ini yang harus kalian juga tahu. Ya, kalau indikator buy sama sell, ya kalau menurut pandangan gua, itu sebenarnya ada di CoinGlass, CoinMarketCap, Binance itu ada ya namanya. Ya, tapi gue sembunyiin ya, karena kalau misalnya gue kasih sebarkan di sosial media atau secara gratis, itu bakalan merusak algoritma dari kripto itu sendiri ya, karena itu hitungan matematika dan rumus matematika. Dan kalau misalnya ada yang mau debat sama gue, silakan, boleh kita buktikan ya perdebatannya, dan gue bakalan bisa buktiin kalau perlu taruhan ratusan juta bahkan miliaran, gue berani membuktikan kode bandar itu benar-benar real atau enggak ya. Atau mentor-mentor kalian punya duit buat taruhan sama gue, kita tampung semua 100 juta, 1 miliar untuk bisa melihat keaslian kode bandar gimana. Karena member-member gua tuh dari 2022 tuh udah tahu ya. Dan mereka juga sekarang udah pada buka kelas sendiri kayak. Dan kalau menurut pandangan gua, nantinya bahkan di indikator ini fase karena algoritma dari Binance sendiri itu berubah dari zamannya CZ sampai sekarang CEO-nya baru, itu memang cara kerjanya berubah-berubah. Dan itu yang kalian harus tahu. Dan untuk kode bandar itu menentukan area buy sama resisten. Buy sama resistennya support dan support dan resisten. Dan kalian harus tahu indikator Binance itu ada 4 ya, warna hitam, hijau, oranye, merah. Jadi kalau misalnya kita ngelihat warna hitam, itu kita main future. Jadi gue selalu menekankan kalau warna hitam kita main future. Jadi ada indikatornya, oke, kita future long ya, berarti ini long ya. Kalau sudah hijau kita udah nggak bisa main future ya, kecuali altcoin yang dia kode bandarnya nyala. Nah, nanti gue bakalan jelasin kode bandar tuh seperti apa. Kalau udah warna hijau itu kita udah nggak bisa, itu main spot masih bisa, main altcoin ya. Karena BTC kayak sekarang kan udah hijau oranye ya. Jadi teman, kemarin kan hitam hijau ke oranye sekarang. Nah, hijau ke oranye tuh udah masanya untuk TP1. Makanya BTC tuh di 120 tuh gue udah TP1 dulu ya. Dan sekarang fasenya altcoin. Nah, di bulan Agustus kalian catat dan tandain aja. Di bulan Agustus Milliarder Boy bakalan fokus, dan grup-grup gue bakalan fokus ke Ethereum dan altcoin. Belum ke meme. Nanti gue bakalan kasih sinyal untuk fokus ke meme coin. Last minute terakhir, 1 bulan terakhir, setelah itu kita cabut semua. Dan yang terakhir adalah kalau di oranye itu kita udah TP1, dan kalau sudah merah itu kita udah TP2 ya, udah all in, kita bakalan cabut. Dan kurang lebih biasanya kalau gua main itu setiap bulan Oktober itu pasti naik. 2022, 2023, 2024, 2025. Kalian boleh cek sendiri ya. Gua nggak perlu pakai teknikal, gua nggak perlu pakai fundamental, karena gua udah hafal di kepala gua semua analisa, semua angka, semuanya udah kunci di sini, dan semuanya sudah ada di sini. Jadi bukan kayak pemula-pemula. Jadi kalau misalnya kalian pengen belajar spot BTC basic, kalian jangan belajar sama gua, belajar sama yang pelatih pemula itu, yang pelatih Gen Z junior itu, siapa tuh yang katanya punya 20M ya, katanya dia punya 20M terus naik private jet ya, katanya sekolah kuliah. Lu belajar itu karena dia masih basic, lu belajar sama dia lah ya. Kalau lu udah pro ya lu belajar sama gua. Jadi
Ya kayak pelatih lah, pelatih junior sama pelatih senior. Ya kalau lu masih pengen basic-basic atau ilmu-ilmu sederhana, lu belajar sama pelatih-pelatih yang masih di bawah. Kalau udah gua itu udah di atas ya teman-teman ya. Dan dan di zaman sekarang bang, gua udah nggak perlu lagi untuk tunjukin kekayaan gua dan semua keberhasilan gua, karena itu udah lewat semua ya udah lewat semua ya teman-teman. Dan untuk buat teman-teman di kode bandar yang bakalan gue jelasin tadi, udah indikator basal. Kode bandar itu menentukan, itu ada rating, jadi ada tiga ya. Kode bandar tuh ada tiga, yang mingguan, bulanan, sama yang setengah tahun. 1 bulanan sama yang 3 sampai 6 bulan. Jadi ada tiga untuk scalpingan, swing, sama overswing ya. Jadi apa namanya, di Binance sendiri ada ratingnya sendiri. Jadi yang di scalping ratingnya dari nomor 1, dan itu diumpetin sama Binance. Jadi ada klik ininya dulu, klik ininya dulu. Jadi diumpetin, dan ratingnya tuh dari nomor 1 sampai nomor 100 sampai 1000. Jadi gue menyarankan untuk menghindari misalnya di bawah 10 besar, kalian lepas. Jangan masuk. Jadi memang ada 10 koin teratas. Makanya gue sinyal tuh biasanya 1 bulan tuh ada 15 koin atau sampai 30 koin. Ya, minimal 5 sampai 10 koin. Yang biasanya gue punya standarisasi tergantung dari inflasi dan suku bunga The Fed, itu ada rumus matematikanya untuk menentukan kita beli altcoin tuh yang di rating sampai berapa. Nah, tapi buat teman-teman nggak tahu percuma, karena lu nggak tahu, nggak pernah diajarin. Di Indonesia nggak ada yang diajarin, cuman gue doang ya. Jadi kalau misalnya, makanya kalau sekarang tuh kelas gue tuh udah mahal ya. Di zaman dulu 2022 gue buka kelas tuh kasih gratis ya kan, untuk kode bandar. Dan waktu itu masih jutaan ya. Sekarang buat kalian ini sampai akhir Agustus ya. Ini katanya minta bang tolong perpanjang. Oke, gue bakalan perpanjang lagi sampai 1 Agustus ya. Kalau nggak 1 Agustus nanti gue bakalan lifetime-nya itu 20 juta dari 10 juta. Jadi sekarang nih masih 10 juta untuk lifetime-nya. Dan kalau misalnya di 1 Agustus gue bakalan naikin 20 juta. Terus yang kedua, yang 1 tahun itu sekarang harganya 4 juta jadi 8 juta. Ya, jadi sekarang kalian bisa dapat harganya 4 juta setahun, dan 2 juta untuk 6 bulan, 1,5 juta untuk 1,5 juta itu untuk 3 bulan. Ya, 1,5 juta untuk 3 bulan. Dan gue bakalan kasih diskon khusus 10 hari terakhir ini. Gue bakalan kasih diskon ke kalian, buy one get one. Ya, jadi yang 1 tahun jadi 2 tahun, yang 6 bulan jadi setahun, yang 3 bulan jadi 6 bulan. Jadi khusus untuk 10 hari ke depan, dan buat teman-teman yang pengen gabung di VIP gua. Oke? Dan yang terakhir ya teman-teman, kalau kalian mau kaya cepet dalam waktu 1 sampai 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun ya, gua menyarankan untuk teman-teman bangun perusahaan yang dilakukan seperti mikrostrategi. Kalian cari investor untuk beli saham perusahaan kalian, dan setelah orang beli saham perusahaan kan, kalian belikan untuk mining ya, alat mining, atau kalian beli beli spotnya sendiri ya. Itu bisa dikasih bunga atau dikasih bagi hasil. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, untuk strateginya seperti apa, dan legalnya seperti apa, dan bisa dijual lagi perusahaannya, dan bla 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 bla, kalian diwajibkan untuk masuk VIP gua. Karena memang di situ diajarkan untuk bangun perusahaan, dan ini modalnya ya yang khusus yang investor-investor yang modalnya di atas 1 M ya. Karena untuk ngebangun perusahaan gitu kan modalnya kan bukan 10 jutaan ya, bisa miliaran. Kalian harus beli kantor, sewa kantor, kalian juga harus punya perusahaan PT, bangun PT, buat PT, punya karyawan, dan itu kita bantuin buat kalian semua. Jadi buat teman-teman yang pengen, gua rasa punya modal 1 M aja cukup ya untuk ngebangun branding untuk perusahaan kalian seperti mikrostrategi. Dan itu udah gua lakuin dan berhasil. Jadi kalian tuh cukup punya duit 1 M ya, join VIP gua khusus yang plus ya, platinum ya. Kalian nanti diajarkan manajemennya, dan kalian diajarkan untuk nge-branding dan cari investor dan bla bla bla, untuk pendanaan ke bank dan lain-lain, dan duitnya masuk sini, strateginya semua kita bakalan ajarin. Dan gua sebagai konsultan pribadi kalian untuk ngebantu kalian perusahaan kalian tuh lebih besar. Dan kalau bisa IPO, dan salah satu perusahaan kita ya, kolega kita juga sudah ada satu yang sudah IPO, dan kita akan tambah lagi IPO yang lain ya teman-teman ya. Dan kalau gua bisa dengan formula ini, pasti kalian semua bisa. Modalnya cukup 1 sampai 5 M aja ya.
sampai minimal 1 M kalian udah bisa bangun perusahaan, udah bagus ya, tinggal kalian kelola ya, dan kalian bisa menghasilkan untuk di halving selanjutnya kalian bisa modal 1 M tuh bisa sampai 20 M dalam waktu 4 tahun. Kalau nggak percaya cobain aja ya, nggak mungkin rugi ya, karena gue punya proteksi dan gue akan ajalin gimana caranya proteksi dan kalian bisa dapat asuransi untuk duit investor kalian dan perusahaan kalian. Oke, gitu aja dari gua. Semoga bermanfaat. Untuk info langsung aja hubungin admin yang di bawah ini. Kalian bisa komen. Thank you guys.